Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 5-nya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Dandian sudah bersiap pada tempatnya. Kemudian tubuh Dandian juga membesar dan terus-menerus menyerap gas putih yang masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Dandian lalu berteriak, "Skill slash CZ!" teriak dari Dandian sambil melambaikan pedang Xuan Lang di tangannya. Lalu pedangnya pun terbungkus oleh api surgawi. Api surgawi milik Dandian melesat dan bertabrakan dengan serangan Xiaoyan. Buar, ledakan yang dahsyat pun tiba-tiba terdengar. Kombinasi serangan Xiaoyan langsung dihancurkan oleh CZZ milik Dandian. Dengan perubahan penampilan Dandian dan peningkatan kekuatannya, Xiaoyan mulai memperhatikannya dengan serius. Karena Dandian sebagai ketua dari kuil dan pasti memiliki kekuatan yang lebih besar lagi. "Xiaoyan, bersiaplah untuk mati sekarang," ucap dari Dandian. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya ini akan menarik. Kamu bisa menahan 1000 kaki tanpa bayanganku. Sekarang cobalah untuk menahan 3000 kaki tanpa bayangan milikku ini," ucap dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga memanggil Little Yi. Lalu Little Yi pun muncul di atas kepala Xiaoyan. Dan lengan Little Yi langsung melemparkan Lotus Flame, kemudian langsung meledak. Kekuatan penghancur dari Lotus Flame milik Little Yi itu menyebabkan angin yang sangat kencang berhembus. Buar! Melihat itu, Dandian langsung mengerahkan gelombang api yang benar-benar ganas. Pada saat ini tubuh Dandian benar-benar berubah menjadi warna emas dan kulitnya tampak terbakar. Melihat itu, Xiaoyan lalu berkata, "Zanlao, apakah kamu bisa memberiku sebuah petunjuk agar bisa menghadapi Dandian itu?" ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. "Baiklah, tetapi aku akan mempelajarinya terlebih dahulu. Mudah-mudahan aku tidak terlambat," ucap dari Zanlao. "Baik, aku mohon bantuanmu kali ini," ucap dari Xiaoyan. Zanlao pun langsung mengamati pergerakan dari Dandian. Dia mengumpulkan informasi tentang teknik bertarung Dandian. Setelah Zanlao mendapatkan informasi tentang teknik bertarung Dandian, segala informasi yang dia dapatkan langsung masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Namun ini butuh waktu untuk dicerna. Jadi sementara ini Xiaoyan harus berurusan dengan Dandian terlebih dahulu. Tampaknya Dandian memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi tentang api surgawinya sendiri. Ini membuat kekuatannya terus meningkat. Melihat itu pun Xiaoyan lalu berpikir dengan keras. Karena Xiaoyan tidak ingin menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Dandian, jadi dia harus bergerak dengan ekstra hati-hati. "Matilah kau Xiaoyan," ucap dari Dandian. Tubuhnya langsung melesat seperti peluru ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengangkat pedangnya. Menghadapi serangan dari Dandian, Xiaoyan mencoba untuk bertahan. Keduanya beradu pedang di udara. Hiat dededo dededo ting tang ding ding ding. Buar! Ledakan pun terus terjadi saat kedua orang ini bertarung dengan sengit di udara. Namun Dandian lama-kelamaan tidak bisa mengimbangi Xiaoyan. Walaupun Xiaoyan terus menghindar dan bertahan, stamina Dandian benar-benar terkuras karena terus menyerang. Namun dalam pikiran Dandian saat ini, dia ingin membunuh Xiaoyan apapun resikonya. "Xiaoyan, aku pasti akan bisa membunuhmu kali ini," teriak dari Dandian. Arena pertarungan Xiaoyan dengan Dandian saat ini dipenuhi dengan kobaran api. Sementara itu, pertempuran besar antara Guildan dengan Xiaofu terus berlangsung di bawah sana. Pertempuran besar antara Guildan dengan Xiaofu terus berlangsung dan darah pun berceceran di mana-mana. Mayat bergelimpangan. Perang ini sudah tidak mudah bagi Xiaoyan karena Guildan dibantu oleh Liga Bayangan. Saat ini di sisi lain pertempuran antara Zheng Zhongfu dengan Guyin sedang berlangsung sengit. Guyin melesat dan tinjunya segera dihantamkan ke arah Zheng Zhongfu. Zheng Zhongfu lalu mengayunkan pedang putih di tangannya. Blentring, buar! Kabut racun tiba-tiba melonjak dari tangan Guyin, membungkus pedang milik Zheng Zhongfu. Kabut racun itu memiliki efek korosif. Zheng Zhongfu segera membentuk segel tangan dan berkata, "Xiaoying Wusak," ucap dari Zheng Zhongfu. Dua pedang putih segera muncul di sekitarannya. Kedua pedang itu mirip dengan pedang salju di tangan Zheng Zhongfu, tetapi ukurannya lebih besar daripada pedang sebelumnya.
itu pun segera melesat ke arah Guyin. Melihat itu, Guyin lalu tersenyum. Bayi Guyin tiba-tiba muncul di belakang Zheng Zhongfu. Spring buar! Zheng Zhongfu pun lalu memuntahkan seteguk darah. Ternyata Guyin sudah mempersiapkan serangan dari sebelumnya. Zheng Zhongfu dengan cepat menghilang dan muncul dari kejauhan. Zheng Zhongfu lalu berkata, "Sialan, ternyata kamu menggunakan serangan diam-diam," ucap dari Zheng Zhongfu. Zheng Zhongfu pun mengeluarkan pil obat dan segel untuk menelannya. Pil obat itu adalah pil obat penyembuhan. Guyin lalu berkata, "Itu tidak berguna. Tidak ada yang bisa mengobati racunku, termasuk aku sendiri tidak bisa mengobatinya," ucap dari Guyin. Zheng Zhongfu mendengar itu dia tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang tidak bisa diobati." Hah, lihat anak itu. Kenapa anak itu masih hidup? Sekuat apapun racunnya pasti ada penawarnya, ucap dari Zheng Zhongfu. Guyin lalu menatap tajam ke arah Zheng Zhongfu. Zheng Zhongfu lalu berkata, Guyin, aku tahu tidak ada yang ingin menjadi monster. Dan aku juga tahu bahwa kamu tidak menginginkannya. Yang harus kamu lakukan hanyalah menjadi dirimu sendiri dan menemukan caramu untuk mengembalikan tubuhmu, ucap dari Zheng Zhongfu. Mendengar itu, Guyin lalu berkata, "Itu tidak mungkin. Tidak ada cara apapun yang bisa diregenerasiku. Aku sudah mencarinya di setiap penjuru dunia, tetapi hasilnya adalah nol," ucap dari Guyin. "Apa kamu yakin sudah melakukan semuanya dan kamu sudah mencarinya ke pelosok dunia? Aku sedang mempelajari teknik itu baru-baru ini. Aku bisa membantumu, tetapi dengan syarat. Bagaimana?" tanya dari Zheng Zhongfu. "Apa syaratnya? Jika kamu berbohong, aku tidak akan segan-segan untuk merobek mayatmu nanti," ucap dari Guyin. Zheng Zhongfu lalu menjawab, "Syaratnya sangat sederhana. Bantu kami menghancurkan Guildan," ucap dari Zheng Zhongfu. Mendengar itu, Guyin terdiam sejenak. Lalu Zheng Zhongfu berkata lagi, "Apakah kamu takut aku membodohimu?" ucap dari Zheng Zhongfu. Guyin lalu berkata, "Tentu saja tidak. Tidak ada yang bisa membuatku untuk takut di dunia ini," ucap dari Guyin. "Lalu kenapa kamu tidak memutuskannya? Apakah kamu tidak percaya kepadaku? Baiklah, dengarkan aku. Aku bersumpah atas nama Kaisar," ucap dari Zheng Zhongfu. Guyin lalu menghela nafas dan berkata, "Baiklah, aku akan membantumu," ucap dari Guyin. Guyin segera berteriak, "Perintahkan Liga Bayangan untuk memusnahkan Guildan," ucap dari Guyin. Orang-orang pun sontak terkejut saat mendengar itu. Orang-orang dari Liga Bayangan segera berkumpul ke arah Guyin. Mereka lalu berkata, "Tuan Guyin, apakah kamu serius? Ini bertentangan dengan perintah kepala," ucap dari orang-orang Liga Bayangan. Mendengar itu, Guyin lalu berkata, "Siapapun yang melanggar perintahku akan kubunuh kali ini," ucap dari Guyin. Mendengar itu pun orang-orang dari Liga Bayangan serentak berkata, "Baiklah kalau begitu kami akan patuh," ucap dari orang-orang Liga Bayangan. Orang-orang dari Liga Bayangan lalu berteriak, "Liga Bayangan, semuanya berkumpul dan hancurkan Guildan," ucap dari orang-orang dari Liga Bayangan. Dan Dian berdiri di udara dan berkata kepada leluhurnya, "Leluhur, apa yang terjadi?" ucap dari Dian. Mendengar itu, leluhur Guildan lalu berkata, "Keluarkanlah roh jahat armor," ucap dari leluhur Guildan. Tanah di sekitarnya pun tiba-tiba bergetar dan perlahan muncul retakan-retakan besar. Buar! Banyak lengan yang sangat besar tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Tidak lama puluhan sosok yang sangat besar pun muncul. Puluhan sosok itu lalu menggunakan armor berwarna emas. Kekuatan sosok-sosok itu berada di Kaisar Bintang 7. Pertempuran pun kembali meletus. Saat dededor, ya buar! Pertempuran kedua belah pihak menjadi lebih sengit karena bergabungnya roh jahat armor. Pada saat yang sama, Suetu yang tertangkap oleh teknik jiwa Xiaoyan terus mencoba untuk melepaskan dirinya. Energi yang sangat besar lalu melonjak dari tubuh Suetu. Buar! Kedua cakram penggiling jiwa milik Xiaoyan pun runtuh dengan kekuatan itu. Suetu segera mengangkat kedua tangannya dan pedang besar pun muncul. Tatapannya lalu menyapu ke arah sekitarnya dan dia melihat Liga Bayangan menyerang Guildan. Suetu lalu berkata, "Tuan Guyin, apa yang kamu lakukan?" tanya dari Suetu kepada Guyin. Guyin lalu menjawab, "Rencana kini telah berubah. Sekarang musnahkan Guildan," ucap dari Guyin. Apa aku tidak salah mendengar?" ucap dari Suetu. Guyin lalu menjawab, "Apakah aku perlu mengulanginya?" tanya dari Guyin. "Baiklah, tidak perlu, baik aku pahami," ucap dari Suetu.
Meskipun Sue itu tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia tidak berani untuk menantang Guyin. Sue itu lalu menatap sosok besar di antara pasukan Gul'dan. Sue itu bukan hanya pembunuh dari aliansi bayangan, tetapi juga salah satu tetua dari Gul'dan. Karena bantuan Gul'dan, dia bisa berhasil menerobos ke Kaisar Bintang 8 Menengah. Dia pernah melakukan perjanjian dengan Dandian. Selama Dandian bersedia mengobarkan api surgawinya, dia akan membantu Gul'dan tanpa syarat untuk menghancurkan Xiaofu. Belum lagi, Liga Bayangan dengan Xiaofu juga memiliki permusuhan sendiri. Tetapi kali ini tiba-tiba musuhnya menjadi teman. Ini membuatnya sulit untuk percaya. Sue itu lalu bergumam, apakah ada masalah dengan Guyin? Kenapa dia mengkhianati aliansi bayangan kali ini? Ucap dari Sue itu di dalam hatinya. Dia hanya menyaksikan jalan pertempuran antara kedua belah pihak sementara ini. Dan sementara itu pertempuran Xiaoyan dan Dandian terus berlangsung. Hiat dededok 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 buar. Hiat dentring dentring buar. Dandian terus menghajar ke arah Xiaoyan dan dia mengejar kemanapun Xiaoyan pergi. Dandian lalu berteriak, Xiaoyan, apakah kamu akan terus menghindar? Ucap dari Dandian. Mendengar itu, Xiaoyan pun segera berhenti. Dia lalu berbalik ke arah Dandian. Xiaoyan tersenyum dan berkata, baiklah, jika kamu menginginkannya, aku akan menyerangmu, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan mengangkat tangannya. Api surgawi pun mulai naik dan perlahan tersebar. Sebuah busur perlahan terbentuk dari tangannya. Busur itu terlihat transparan. Busur itu juga dipasangi 5 berlian. Masing-masing memancarkan 5 warna yang berbeda. Berlian itu adalah 5 roh hantu yang diperoleh Xiaoyan saat ini. Xiaoyan lalu berkata, aku akan mengeluarkan keterampilan bertarung suci yang baru saja aku pelajari. Panah surgawi suci, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menarik tali busur itu. Dan api surgawi segera naik dan berubah menjadi anak panah. Anak panah itu pun segera ditembakkan ke arah Dandian. Ya, dan Dian segera membentuk tembok besar yang kuat terbuat dari api surgawi miliknya untuk menahan serangan api surgawi Xiaoyan. Buar! Dinding itu pun berhasil memblokir serangan Xiaoyan itu. Xiaoyan lalu terkejut karena serangan itu berhasil diblokir oleh tembok yang dibuat oleh Dandian. Dandian melihat itu, dia tertawa dan berkata, hahaha, Xiaoyan, apakah hanya itu kemampuanmu? Ucap dari Dandian. Tetapi saat Dandian tertawa, dinding api itu mulai retak. Retak. Buar! Panah yang tadi ditembakkan Xiaoyan berhasil meruntuhkan tembok api milik Dandian. Dan panah api surgawi milik Xiaoyan pun melesat langsung ke arah tubuh Dandian. Seret, buar! Badai api yang menyebar dari segala arah. Setelah beberapa saat badai api itu perlahan menyebar, tatapan Xiaoyan pun menyapu sekitarnya. Lalu berhenti pada Sue itu. Xiaoyan dan Sue itu beradu tatapan. Xiaoyan lalu bergumam, kenapa orang-orang itu tidak ikut campur kali ini? Tanya Xiaoyan di dalam hatinya. Setelah itu tatapan Xiaoyan kembali menyapu. Kini dia melihat Zheng Zhongfu dan Guyin yang tidak sedang bertempur. Dia kembali mengalihkan pandangannya ke sekitarnya dan terlihat kini Liga Bayangan ikut menyerang Gul'dan. Xiaoyan sangat kebingungan melihat situasi saat ini. Xiaoyan lalu bergumam, apakah Liga Bayangan dibujuk oleh Kaisar untuk membantu Xiaofu? Ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Tatapan Xiaoyan kini beralih ke leluhur dari Gul'dan. Xiaoyan dan leluhur Gul'dan saling menatap saat ini. Leluhur Gul'dan lalu berkata, Samandara keluarlah, ucap dari leluhur Gul'dan. Tanah pun kembali bergetar. Lalu lengan berlumuran darah pun keluar dari tanah. Xiaoyan lalu bergumam, aku diberitahu tentang roh-roh jahat ini oleh Kaisar Iblis Tua. Roh jahat Armor memiliki pertahanan dan kekuatan yang sangat luar biasa, tetapi kecepatannya sangat lamban. Sebagian besar titik lemahnya adalah di persendian. Dan roh jahat darah memiliki keunggulan dalam serangan dan kecepatan. Dikatakan bahwa roh darah jahat dibuat dengan darah naga, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu bergumam, dan Dian mengingatkanku kepada hal of Soul saat itu, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Sosok berwarna merah darah muncul keluar dari dalam tanah. Kekuatannya berada di puncak Kaisar Bintang 8. Xiaoyan terkejut dan berkata, puncak Kaisar Bintang 8, ucap dari Xiaoyan. Busur di tangan Xiaoyan pun kembali berubah menjadi cahaya dan masuk ke dahi Xiaoyan kembali.
Sosok roh jahat itu mengangkat kepalanya menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam. Sosok roh jahat itu menginjakkan kakinya ke tanah dan segera melesat ke arah Xiaoyan. Siung buar, tubuh Xiaoyan pun segera menghilang dan muncul dari kejauhan. Xiaoyan berhasil menghindari serangan itu. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan berkata, Lotus Flame. Lotus Flame pun segera terbentuk dan ditembakkan ke arah sosok roh jahat itu. Siung buar, energi besar pun lalu meledak membungkus roh jahat itu. Badai api pun lalu menyebar. Badai api perlahan menyebar pada saat ini. Sosok itu bergegas keluar dari tanah dan pedang besar lalu dilemparkan oleh sosok itu ke arah Xiaoyan. Siung buar, Xiaoyan segera menghindari serangan itu. Sosok itu ternyata adalah Dandian. Penampilan Dandian pada saat ini telah berubah. Tubuhnya ditutupi dengan garis-garis api. Matanya pun tampak diganti oleh api dan kulit rahangnya tampak robek oleh panas Xiaoyan sebelumnya. Dandian lalu melambaikan tangannya dan sosok besar berwarna kuning yang dibuat dari api terbentuk di belakang Dandian. Sosok besar itu pun lalu mengayunkan lengannya ke arah Xiaoyan. Hiap blentring buar. Xiaoyan segera membentuk segel tangan dan api surgawinya segera membungkus seluruh tubuh Xiaoyan. Sosok besar pun terbentuk di belakang Xiaoyan. Sosok di belakang Xiaoyan terbuat dari api surgawi dan lebih kecil dari sosok di belakang Dandian. Warnanya adalah ungu merah. Sosok di belakang Xiaoyan juga mengayunkan lengannya. Hiap blenting buah. Kedua serangan itu pun bertabrakan. Tangan kedua sosok di belakang Dandian hancur setelah bertabrakan dengan sosok di belakang Xiaoyan. Dandian terkejut dan bergumam. Bagaimana Xiaoyan bisa menghancurkannya, ucap dari Dandian di dalam hatinya. Dandian kembali berkata, keterampilan bertarung jiwa Demininsia, ucap dari Dandian. Xiaoyan merasakan jiwanya bergejolak. Saat ini di mata Xiaoyan terlihat ada dua hantu yang menatap tajam mengarah ke arahnya. Dia lalu mengeluarkan cakarnya dan membanting tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa pun dirasakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menyebarkan api surgawi ke seluruh tubuh dan tangannya. Lalu tangannya pun diangkat ke udara. Melihat Xiaoyan diserang, Gu Yin dan Jing Zhongfu lalu berteriak, "Berhenti!" Suetu melambaikan tangannya. Darah segera ditembakkan ke arah Xiaoyan. Darah itu pun berubah menjadi bilah besar dan menancap ke punggung roh jahat. Roh jahat itu lalu menarik bilah tajam itu dan melemparkannya kembali. Suetu terkejut dan berkata, "Roh jahat macam apa itu? Dia benar-benar tidak mati mendapatkan serangan seperti itu." Lalu Suetu memutar tubuhnya dan kali ini dia berhasil menyerang roh jahat lagi. Hiatsring buar. Xiaoyan segera mengulurkan tangannya dan api surgawi pun segera ditembakkan ke arah roh jahat yang sebelumnya diserang oleh Suetu. Hiatededo blentring buar. Dan dia lalu berteriak, "Tetua Suetu, kenapa kamu menyerang orang-orangmu sendiri? Tetua Suetu, tolong bantu aku untuk membunuh Xiaoyan. Tidak peduli apa yang diberikan oleh Xiaoyan kepadamu, aku akan memberimu 5 kali lipat dari yang diberikan oleh Xiaoyan selama kamu membantuku membunuh Xiaoyan," ucap dari Dandian. Suetu lalu perlahan melangkah ke arah roh jahat. Dia lalu menatap ke arah Dandian. Dia lalu menggelengkan kepalanya. Dandian kembali berteriak, "Aku tidak menyangka Liga Bayangan menjadi seperti ini. Apakah kalian ingin mengkhianati Kuildaan?" tanya dari Dandian. Jing Zhongfu lalu berkata, "Kamu juga pasti tahu bahwa banyak hal yang tidak bisa kamu beli dengan uang. Lebih baik kamu diam saja," ucap dari Jing Zhongfu. Dan Dian lalu menatap tajam ke arah Jing Zhongfu. Dan Dian lalu berteriak, "Bajingan aliansi bayangan. Xiaoyan, aku bersumpah akan melenyapkan kalian semua," ucap dari Dian. Dan Dian lalu menyebarkan kekuatan jiwanya, membungkus Xiaoyan di dalamnya. Tekanan yang luar biasa bisa dirasakan oleh Xiaoyan saat ini. Dan Dian lalu mengulurkan tangannya ke arah Xiaoyan. Dan sosok api di belakang Dandian lalu menghilang. Jing Zhongfu lalu berkata, "Dandian ingin meledakkan api surgawinya," ucap dari Jing Zhongfu. Sejak zaman kuno hanya ada satu trik khusus yang berhasil meledakkan api surgawi. Kekuatan penghancurnya sangatlah tidak tertandingi. Jing Zhongfu lalu berkata, "Sialan kamu Dandian. Kamu tidak boleh meledakkannya. Jika kamu benar-benar meledakkan api surgawi itu, seluruh kota ini akan lenyap," ucap dari Jing Zhongfu.
Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Kali ini Dandian mencoba untuk meledakkan api surgawi miliknya. Dan jika api surgawi itu meledak, maka seluruh kota yang ditempati oleh Gul'dan akan hancur. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Ya kita nantikan konten gue berikutnya. Dan sebelumnya gue minta maaf karena uploadnya agak telat-telat. Karena gue juga ya cuaca yang ekstrim, intinya pada sakit. Gue juga ini agak bindeng-bindeng kan. Kalian dengar sendiri kan. Tambah kemarin istri gue yang sakit. Ya aduh ya gimana lagi lah. Astagfirullah, banyak banget gangguannya ya Allah. Tolong dimaklumi ya. Dan gue benar-benar minta maaf selama ini. Terima kasih semuanya buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur dari Battle Through the Heaven ini kelanjutannya, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Semuanya assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah.